Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum memulai kajian pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah, dilunaskan segala hutang, dan dilindungi dari segala macam bahaya, serta diberikan ketenangan hati dan jiwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat-sobatku yang beriman, kematian yang husnul khotimah merupakan tolak ukur yang paling hakiki apakah seseorang sukses dalam hidupnya atau tidak. Karena itu, sebagai manusia, kita harus selalu mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan tiba. Ketika ajal menjemput, tak ada satupun yang bisa menghindar darinya. Kematian merupakan awal perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Roh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzah hingga dibangkitkan manusia dari kuburnya saat kiamat kelak. Firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 102 berikut, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalam ayat di atas, Allah telah mengingatkan kita semua agar kelak ketika ajal tiba, kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah. Inilah yang disebut dengan husnul khotimah. Husnul khotimah harus selalu diusahakan dan diupayakan oleh siapa saja yang menginginkan surga dan menetap di sana untuk selamanya. Cara kita mengupayakan husnul khotimah yaitu dengan selalu bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun berada. Husnul khotimah tidak hanya harus diupayakan secara terus-menerus, tetapi harus pula selalu dimintakan kepada Allah agar diberi husnul khotimah. Untuk menggapai husnul khotimah sesungguhnya tidak mudah, karena setan bisa saja mengambil kesempatan di saat akhir menjelang kematian seseorang. Setan bisa saja berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan dengan segala cara. Agar terhindar dari upaya penyesatan oleh setan yang akan menjerumuskan kita, maka Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita berupa doa untuk memohon kepada Allah agar senantiasa menetapkan iman sampai akhir hayat kita. Doa tersebut sebagaimana termakhrub dalam surat Ali Imran ayat 8 sebagai berikut. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Di saat setan terus melakukan berbagai godaan dan penyerupaan menjelang kematian seseorang, hanya Allah yang dapat menjaga dan menyelamatkan iman orang tersebut. Menurut Imam Sufyan Al-Tsauri, ada 4 cara yang bisa dilakukan seseorang untuk meraih husnul khotimah sebagai berikut. Pertama, menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah secara istiqomah. Siapapun yang menginginkan terjaga iman dan ketakwaannya, hendaknya menjauhi benar-benar hal-hal yang bisa merusak iman dan ketakwaannya. Ia harus bertaubat dari segala dosa dan kemaksiatan, apalagi terhadap syirik. Hal itu bisa dicapai di antaranya dan membaca doa seperti yang diajarkan Rasulullah sebagai berikut ini. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, sedangkan aku mengetahuinya. Dan aku memohon ampun kepadamu terhadap kesyirikan yang tidak aku ketahui. Kedua, berusaha sungguh-sungguh memperbaiki lahir batin. Hendaknya, niat dan tujuan semua amal soleh harus benar-benar bersih lahir batin. Tidak ada niat dalam beribadah kecuali semata-mata karena untuk mencari ridha Allah, sebagaimana yang kita ucapkan dalam doa iftitah setiap kali kita memulai sholat. Ya artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ketiga, senantiasa berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan iman. Nabi Yusuf alaihissalam memberikan contoh doa husnul khotimah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 101. Ya artinya, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Keempat,
senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, yang artinya, maka ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Ayat di atas menegaskan janji Allah bahwa siapapun yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah akan senantiasa mengingat orang itu. Allah akan selalu memberinya petunjuk dan pertolongan hingga orang itu meninggal dalam keadaan mengingatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat hidayah dari Allah, dapat melaksanakan perintah-perintahnya, dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Ketika ajal tiba, kita tetap dalam keadaan iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita memperoleh husnul khotimah yang diimpikan oleh setiap orang. Itulah 4 cara meraih kematian yang husnul khotimah. Semoga informasi ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.